Pemirsa, polisi masih memburu sosok S yang disebut sebagai informan data rekening dorman kepada otak pembunuhan Ilham Pradipta. Sebelumnya PPATK sempat memblokir jutaan rekening dorman untuk mencegah kejahatan. Polda Metro Jaya belum mengungkap sosok S yang memberikan informasi data rekening dorman kepada C alias Ken, otak pembunuhan kacap bank Ilham Pradipta. Polisi menyebut masih mengidentifikasi S sebab Ken belum terbuka soal sosok S. Meski demikian, polisi diharapkan bisa menggunakan cara lain untuk membongkar sosok S ini selain mendalami keterangan dari Ken selaku otak pembunuhan. Roman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui. Dari hasil penyidikan terungkap para pelaku ingin memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Bahkan tersangka C alias Ken ini memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Polisi mengungkap Ilham Pradipta menjadi korban yang dipilih secara acak. Ilham dipilih hanya bermodalkan kartu nama. Sebelumnya PPATK pernah mengungkapkan jumlah rekening dorman meningkat tajam dan terindikasi ada penyalahgunaan. PPATK sempat memblokir jutaan rekening dorman meski akhirnya dibuka kembali. Dari tahun ke tahun peningkatannya itu begitu masif, ya kan? Begitu juga penyalahgunaan dari rekening saudara-saudara kita itu. Nah, akhirnya kita memanggil bank-bank, itu lebih dari 100 bank ya, untuk menyampaikan laporan rekening dorman yang ada di masing-masing bank. Rekening dorman itu digunakan oleh koruptor, ya, digunakan oleh pengedar narkoba, judi online, perdagangan orang, illegal logging. Itu kebanyakan mereka pelaku kejahatan tadi menggunakan rekening-rekening dorman tadi. Pendekatan yang kita lakukan ini sangat-sangat efektif dalam melindungi nasabah saudara-saudara kita sehingga rekeningnya tidak dipakai untuk tindak pidana. Tim Liputan Metro TV. Pengacara keluarga Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta mendatangi gedung Polda Metro Jaya untuk meminta agar pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham dikenakan pasal pembunuhan berencana. Rabu 17 September 2025, Boyamin Saiman, pengacara keluarga korban pembunuhan terhadap Ilham Pradipta, mendatangi Polda Metro Jaya untuk berdiskusi dengan penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan itu, Boyamin membahas pengenaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasalnya penyidik hanya mengenakan pasal 328 KUHP tentang penculikan dan atau pasal 333 KUHP tentang tindakan merampas kemerdekaan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Boyamin menegaskan perbuatan para pelaku dalam kasus ini sempurna terjadi pembunuhan, terlebih kejahatannya terorganisir sehingga masuk pada pembunuhan berencana. Kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban. Ya ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Kan unsur pembunuhannya kan menurut saya itu sudah nggak bisa sesuatu yang dikurangi sedikit pun bahwa ini pembunuhan. Nggak bisa 351 ayat 2 ayat 3 KUHP itu di mana penganiayaan menimbulkan nyawa seseorang. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap tidak menjerat para tersangka penculikan terhadap almarhum Ilham Pradipta dengan pasal pembunuhan berencana meski tindakan pelaku membuat korban meninggal dunia. Sebab polisi menyebut pelaku tidak berniat membunuh. Para tersangka dijerat pasal tentang penculikan dan atau pasal tentang tindakan merampas kemerdekaan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Baik, terkait masalah dikenakan 340 karena mungkin ini kita lihat dari niatnya dari awal. Kalau 340 itu kan betul-betul
dengan dia merencanakan. Tapi dalam kasus ini bahwa niat daripada si pelaku ini adalah melakukan penculikan, namun akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta mengungkapkan korban diduga diteror atau diancam sebelum terjadi penculikan dan pembunuhan. Para pelaku juga sempat mendatangi rumah dan kantor korban sebelum kejadian. Seminggu sebelumnya nampak ada tanda-tanda gelisah, misalnya memarkir mobil di tempat lain, bukan di rumahnya gitu, atau gelisah merokok. Nampaknya sudah ada intent itu untuk diteror atau diancam atau apa, sudah ada gitu. Jadi ini menurut saya tidak random, murni random gitu. Sempat didatangi rumahnya yang di Bogor, yang rumah sesuai KTP, padahal almarhum ini kan tinggalnya di daerah Tangerang Selatan. Nah ini artinya kan di profiling dari sisi KTP juga gitu, alamat rumahnya mana. Terus ada yang mendatangi kantornya, minta mau dibikinkan ATM. Siapa yang mendatangi kantor yang mau bikinkan ATM tapi tidak membawa KTP dan kemudian memaksa untuk ketemu pimpinan cabangnya. Nah, apakah sudah, misalnya korban bisa saja sudah pernah bersinggungan tapi kemudian tidak mau ditemui, tapi terus kemudian dengan cara itu. Jadi Pemirsa, kendati polisi sudah menetapkan belasan tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Ilham Pradipta, namun tidak satu pun dari tersangka itu yang dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Padahal pasal tersebut punya bobot hukum yang sangat berat, yakni hukuman minimal 20 tahun penjara hingga hukuman mati atau seumur hidup. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga almarhum Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, dan Kabareskrim Polri periode 2009-2011 Ito Sumardi. Selamat malam Mas Boyamin, Pak Ito. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam Mas Boyamin. Waalaikumsalam, dengan Eva di studio. Saya akan ke Pak Ito dulu. Pak Ito, ada belasan tersangka, perencanaannya matang, lalu ada korban yang kemudian meninggal dunia. Kenapa tidak diterapkan pasal 340, Pak Ito? Apakah ada keraguan dari penyidik? Mungkin kalau pandangan saya ini kan satu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan masing-masing memiliki peran ya. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ya tentunya di sini penyidik harus mendasarkan kepada peran masing-masing untuk bisa memenuhi unsur pidana yang disangkakan. Saya memang juga tidak begitu paham karena yang paling paham penyidik mengapa mereka dijerat dengan pasal 328 dan 333. Karena apa? Kalau kita lihat dari peristiwanya, kan di sana ada klaster pengintai, ada klaster yang aktor ya, aktor utamanya, kemudian faktor yang menculik dan juga ada yang mengeksekusi. Ini masing-masing tentunya memiliki peran yang berbeda-beda, tapi ini dalam satu kesatuan, Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada dua hal, yang pertama mungkin ini bisa juga diterapkan dengan pasal 340 Yunto 338 atau Yunto 328 dan 333, atau kita mengadakan yang kumulatif ya, jadi 340 kemudian mungkin ada lagi di dan 328 dan 333. Tapi ini kan baru dalam proses penyidikan ya Mbak Eva ya. Tentunya nanti masih harus mendapatkan semacam satu petunjuk dari kejaksaan. Tentunya mungkin pandangan dari penuntut umum juga mungkin ada perbedaan dengan penyidik dan akan meminta penyidik untuk mendalami kasus ini sehingga pasal yang diterapkan itu adalah sesuai dengan kejadian peristiwanya. Jadi kalau dikatakan bahwa saat ini penyidik menetapkan itu bisa saja pasal itu berubah karena sekarang mendasarkan hanya pada keterangan tersangka dan saksi-saksi saja, dan menurut saya juga perlu ada pendekatan forensik ya. Jadi kita melakukan mesinnya jejak digital untuk melihat perencanaannya. Kemudian daripada kedokteran forensik kapan meninggalnya ya, apakah yang almarhum itu sudah meninggal pada saat orang itu membawa ke tempat tersebut. Nah ini tentunya yang paling mengetahui adalah penyidik, dan saya berharap memang tentunya penyidik juga harus betul-betul bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, tapi juga harus berhati-hati dan cermat. Demikian Pak. Baik, oke Pak Ito, kalau menurut Anda ini harus mempertimbangkan peran masing-masing, tetapi peran aktor intelektual atau mastermind-nya saja, Dwi Hartono dan juga Ken, tidak dijerat dengan pasal 340. Apa yang membuat ragu penyidik takut untuk menerapkan pasal 340?
Ya kan kalau namanya peran itu kan apa yang dilakukan oleh orang tersebut kan. Misalnya ada orang mencuri, kemudian ada orang menadah, ya tentu berbeda-beda ya. Kalau ini kita lihat dalam peristiwa ini satu kelompok pelaku kejahatan yang masing-masing perannya berbeda-beda ya. Ya tentunya di sini juga nanti bisa dimasukkan bahwa orang yang menyuruh dan orang yang melakukan itu juga kalau sesuai dengan hukum pidana itu juga sangkaan atau dakwaan kasusnya juga berbeda-beda ya. Saya kira mungkin dalam proses penyidikan ini masih berjalan, tentunya dengan sekarang kan dikawal oleh penasihat hukum Mas Boyamin ya. Apa yang bisa disampaikan ini tentunya bisa menjadi satu masukan bagi penyidik. Kalau memang bisa dikembangkan, pasti akan dikembangkan kembali ya. Karena keterangan tersangka itu kan merupakan dalam pasal 184 ayat 1 alat bukti yang paling lemah ya. Nanti harus di cross check dengan keterangan tersangka lainnya. Misalnya ada berita acara konfrontasi dan saya dengarkan ada yang mau mengajukan justice kolaborator ya JC ya, mudah-mudahan dia akan bisa membuka kembali sehingga ada perubahan daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada kelompok daripada pelaku kejahatan ini. Demikian Mbak Eva. Tetapi ada dua opsi yang sudah disiapkan oleh para pelaku, Pak Ito, yaitu pemaksaan dengan kekerasan kemudian dilepaskan, kemudian opsi kedua pemaksaan dengan kekerasan kemudian dibunuh. Apakah ini tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana? Karena ketika opsi yang pertama yang dipilih faktanya korban meninggal dunia, Pak Ito. Ya itu kan tentunya harus didukung dengan keterangan saksi dan juga keterangan dari ahli ya. Keterangan ahli yang tidak terbantahkan adalah dokter forensik ya. Saya kira ini pun juga tadi saya sampaikan bahwa penyidik ini pun juga tentunya harus berhati-hati dalam menerapkan pasal, tapi juga bisa mengembangkan apabila ada keterangan lain ataupun bukti-bukti lain yang bisa mengarah kepada bahwa perbuatan itu bisa dikategorikan dalam perbuatan pembunuhan berencana atau pembunuhan ya. Tapi kalau saya melihat ya bahwa yang bersangkutan itu diculik itu kan sudah merupakan satu perencanaan. Ada pengintai, dilakukan pengintaian, tentunya itu merupakan satu perencanaan. Nah ini pertimbangan ini pun akan menjadi pertimbangan daripada jaksa penuntut umum nanti pada saat menerima berkas tersebut. Karena masih ada P18, P19, sehingga nanti berkas itu akan lengkap dan tanggung jawab dari pihak JPU nanti untuk bisa membuktikan di pengadilan. Demikian, Mbak. Baik, Mas Boyamin, hari ini Anda bertemu dengan penyidik dan keluarga juga meminta agar diterapkan pasal 340. Apa respon penyidik? Ya, terima kasih Eva, dan saya juga terima kasih pada penyidik yang sebenarnya menampung aspirasi itu. Jadi sebenarnya tadi juga udah agak diskusi begitu, prinsipnya aspirasi bisa sampaikan dan juga akan saya juga sampaikan pimpinan, juga nanti kepada jaksa itu mereka tidak menutup gitu. Sebenarnya bukan penyidik mengunci bahwa mereka maunya hanya pasal itu enggak. Ini kan masih dinamis gitu dan mereka penyidik membuka semua opsi kok. Jadi tidak ya karena kemarin kan berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan pengakuan gitu. Dan pengakuan tersangka kan seperti kata Pak Ito tadi kan yang paling lemah dan bahkan tidak bisa jadi bukti karena dia pelaku kan gitu. Meskipun ya boleh aja semua menurut saya ini kelompok klaster ini mau menyelamatkan diri masing-masing gitu. Yang menculik mengatakan saya hanya disuruh ini udah saya serahkan. Terus yang melakukan dugaan penganiayaan karena katanya melawan. Terus yang terakhir katanya ketika dibuang masih bergerak gitu. Nah itu kan seakan-akan tidak ada pembunuhan di situ gitu. Atau penganiayaan menimbulkan mati aja kayak seperti tidak ada gitu. Nah padahal sejatinya penganiayaan menimbulkan mati kan bisa diterapkan itu pasal 351 ayat 2 ayat 3 kan ada di situ. Nah itulah kira-kira dan saya masih pada posisi berhusnudon bahwa penyidik itu masih membuka ruang karena nyatanya tadi yang menerima aspirasi dan akan didiskusikan dan juga akan disampaikan pada pimpinan gitu. Jadi ya kita tunggu aja Eva dan saya kira masyarakat juga banyak yang membicarakan ini ya jangan sampai terjadi lagi misalnya dalam kasus Sambo baru dibuka setelah masyarakat begitu hebohnya gitu dan ini masyarakat juga sudah banyak yang menilai setelah penyidik itu jumpa pers tadi malam tadi pagi itu ya banyak yang kemudian membicarakan rasanya
tidak cukup gitu loh. Jadi saya menyalurkan, memang ini juga aspirasi keluarga dan saya pun juga paham. Ya udah, bahasanya sederhana kan juga biasa gitu. Diterapkan pasal primer, pasal subsidiar, lebih subsidiar gitu, kayak Pak Ito tadi mengatakan ya 340, 338, bisa jadi 351 ayat 2 ayat 3. Kemudian juga penculikan, perbuatan macam-macam itulah 328, 333. Ya silakan aja, dan saya kira nanti mudah-mudahan teman-teman penyidik juga akan menerapkan semua sambil kemudian meminta petunjuk jaksa gitu. Dan itu kita tunggu, karena toh saya pada posisi kalau ditanya apakah kecewa, ya tidak pada posisi kecewa, bahwa kami memang memberikan aspirasi karena ini masih awal banget lah, kira-kira kan gitu. Nah nanti apalagi kemudian misalnya visum et repertum, kan kita belum mengetahui apakah benar meninggalnya itu akibat nafas yang berkurang ketika dilakukan. Jangan-jangan itu hanya 10%, 90%-nya karena lehernya patah, karena dipukul atau dipelintir. Kita kan belum tahu semua itu. Atau dipukul dadanya sehingga mendesak paru-parunya. Jadi ini yang menurut saya banyak hal yang masih banyak dinamika. Terus kemudian seperti yang berulang-ulang saya katakan, kalau ini pembunuhan buktinya ya akibatnya mati gitu loh. Tidak ada hal yang lain. Dan kalau bicara ini organisasi yang kejahatan, dan boleh menyatakan saya ini diduga mereka sudah pernah membobol bank lain. Itu yang nanti mudah-mudahan bisa didalami oleh teman-teman kepolisian dan dibuka dalam waktu dekat itu. Yang ketiga, bahwa rangkaian ini tadi yang perencanaan opsi A, opsi B gitu. Sekarang opsi A saya tanya gitu. Apakah ada orang diajak kejahatan yang bukan di kelompoknya kemudian dibiarkan bebas keluar dengan potensi dia akan membongkar? Gitu. Rasanya nggak pernah ada itu, di film pun nggak ada, kenyataan apalagi gitu, nggak ada orang yang ini misalnya diajak digalang mau ikut membobol, apalagi caranya ngajak dipukuli dulu. Apakah dia akan dipercaya, udah kamu jangan bongkar ya, bongkar awas saya bunuh gitu. Ada yang percaya gitu? Enggak ada saya kira. Maka cara untuk mengamankan ini supaya tidak terbongkar, maka ya dihabisi ujungnya gitu loh. Toh opsi kedua juga dihabisi juga gitu. Jadi ini hanya bahwa mereka punya rencana dua, rencana A, rencana B. Diculik, dipukuli, terus kemudian nurut, ya udah dilepas. Saya yakin itu enggak ada. Itu hal-hal yang demikian itu secara logika sederhana aja enggak ada. Ya. Pasti dibunuh karena supaya tidak bongkar itu loh. Jadi opsi itu harus juga dibuka oleh teman-teman penyidik itu, Eva. Ya, opsi masih terbuka, dengan pendalaman masih akan dilakukan. Saya bergeser ke Pak Ito. Pak Ito, polisi kemarin mengungkap aktor intelektual C alias Ken mengetahui data rekening dorman dari sosok S. Tapi sampai saat ini identitas S belum terungkap, Pak Ito, karena menurut penyidik Ken masih tertutup. Apakah ini sesuatu yang wajar atau janggal kalau polisi belum berhasil menggali keterangan dari Ken soal sosok S ini, Pak Ito? Ya jelas Pak, kalau dalam proses penyidikan itu kan kadang-kadang pengakuan seseorang harus didalami, kemudian diidentifikasi, baru dilakukan pencarian. Dan sementara ini kalau itu memang ada, maka kita menetapkan sosok tersebut kalau memang identitasnya jelas masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Tadi betul yang dikatakan Pak Bonyamin ya, bahwa di sini sekarang yang diuji adalah kecermatan ya dan kepiawaian daripada penyidik ya untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang. Kan penyidikan itu adalah terminologi atau hakikatnya membuat terang satu perkara. Ya di sini masih ada ruang apabila memang ada hal-hal lain yang menurut ya, apakah terutama dari pihak korban ya, itu ada hal-hal yang bisa disampaikan juga mungkin untuk masukan. Kita bisa meminta kepada gelar perkara ya. Di dalam gelar perkara tersebut nanti kita sampaikan argumentasi yang mungkin bagi penyidik akan dipertimbangkan. Apakah ini bisa menjadi satu masukan dalam untuk mengembangkan dari dugaan sangkaan kepada para tersangka tersebut. Tapi kalau saya lihat memang dari cerita bahwa ada opsi dengan opsi itu kan memang merupakan satu perencanaan. Ya tentunya ini juga harus menjadi satu pertimbangan ya. Kalau opsi kan merencanakan, kalau misalnya gagal kan ada dikatakan kalau pertanyaan adalah kita mau dipaksa, tapi kalau nggak mau ya dibunuh. Itu kan sebenarnya sudah merupakan satu perencanaan. Jadi sini kecermatan maupun kepiawaian ya daripada penyidik sekarang tentunya di sini dipertaruhkan, dan saya yakin teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya mereka sudah terbiasa masalah ini. Dan jangan lupa bahwa ada satu fungsi pengawas lagi yaitu di kejaksaan.
Ya, kejaksaan nanti tentunya akan melihat kasus ini secara utuh karena nanti akan berjuang di pengadilan kan dari kejaksaan ya, JPU akan berjuang untuk membuktikan. Nah, nanti pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka bisa saja berubah. Ya, dengan keyakinan dari jaksa bahwa klaster-klaster pelaku kejahatan ini yang terorganisir ini memiliki peran yang berbeda, tentunya juga akan mendapatkan sangkaan atau tuntutan yang berbeda. Tidak dijadikan satu misalnya 340 semua atau 335 karena kalau aktor intelektualnya itu biasanya dia akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Ya, jadi kasus pemberatan yaitu semua diatur dalam hukum KUHP ya. Kita tunggu saja nanti kira-kira bagaimana perkembangannya. Tadi disampaikan oleh Pak Bonyamin, kita semua udah kenal Pak Bonyamin ini, udah sangat akrab dengan kita tentunya. Teman-teman di penyidik itu juga beliau-beliau akan memperhatikan apa yang disampaikan beliau. Karena bagaimanapun juga keluarga korban harus kita hormati, siapapun juga pelaku kejahatan ini tentunya harus diusut sampai tuntas. Apakah memang baru pertama kali ataukah ada indikasi mereka telah melakukan pembobolan lain. Nah, ini laporan dari masyarakat sangat diharapkan Mbak Eva. Kalau misalnya ada modus operandi yang sama, silakan dilaporkan. Nah, nanti mungkin kita dalami kembali, bisa saja kita menggunakan laporan polisi model C ya, di mana pada saat dilakukan penyidikan ditemukan kembali ada kejahatan lain ya. Saya kira itu yang mungkin perlu kita kawal bersama. Ya, saya pun tentunya akan mengawal ya. Dan bagaimanapun juga teman-teman di Polda Metro Jaya ini kan adik-adik saya, dan kita berharap bahwa masyarakat tidak memiliki a priori untuk penanganan kasus ini. Karena penangkapan 16 orang ini sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Jadi kita jangan sampai hal yang sudah baik ini menjadi tidak baik karena ada ketidakpuasan dari pihak korban. Demikian, Mbak. Kita nantikan pendalaman lebih lanjut, kecermatan penyidik dipertaruhkan ya untuk mengungkap sosok S dan juga pengenaan pasal yang tepat. Terima kasih kuasa hukum keluarga almarhum Ilham Pradipta dan Boyamin Saiman. Boyamin Saiman serta Kabar Eskrim periode 2009-2011 itu Sumardi. Singkat saja, Mas Boyamin. Ya. Rekening dormen itu karena populer kemarin PPATK, saya meyakini bukan yang disasar rekening dormen. Karena besok bisa jadi terungkap bahwa menyasar rekening besar. Nah, rekening besar itu di mana? Ya di Jakarta ini, kantor cabang-cabang utama di Jakarta. Jadi kalau bisa ngambil kepala cabang, maka rekening terbesar mana itu yang akan disasar. Dormen atau tidak dormen itu. Ini nampak kita latah aja dengan istilah dormen. Mana ada dormen itu kecil-kecil, yang dititipi orang terus diambil lagi gitu. Jadi saya yakin tidak menyasar rekening dormen itu, Pak. Masih. Oke, kita nantikan lebih lanjut perkembangan kasus ini. Terima kasih Mas Boyamin dan Pak Ito sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.